Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini saya akan membahas materi tentang menggunakan perangkat lunak presentasi. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang line dan shape. Di Microsoft Office PowerPoint, lines dan shape berada pada tab Insert, kemudian pada ribbon illustration, dan berada di dalam grup shapes ini. Ya, dalam grup shapes ini terdapat lines, pilihan-pilihan lines, juga terdapat shape. Ya, ada rectangles, basic shapes, dan seterusnya. Untuk yang pertama, pada lines terdapat beberapa pilihan. Ya, sini ada lines tanpa tanda panah, ada lines dengan tanda panah. Yang dengan tanda panah sendiri ada beberapa bentuk yang bisa kita manfaatkan untuk slide kita. Contoh penggunaannya. Contoh, saya misalkan ingin memasukkan garis atau lines tanpa tanda panah. Maka kita klik tanda panah yang ada di shape ini, kemudian kita klik line-nya, kita pilih. Setelah kursornya berbentuk plus seperti ini, kita klik di sini, kita geser, tahan, klik kirinya ditahan, kemudian kita geser-geser sampai kebutuhan kita. Untuk meluruskan lines-nya, kita bisa tekan sambil tekan tombol shift. Ya. Kemudian jika sudah kira-kira sudah tepat, kita lepaskan mouse-nya. Ya. Di sini lines-nya berwarna biru secara default. Untuk merubah warnanya, kita bisa pilih di shape styles ini. Misal kita pilih hitam, atau kita pilih hitam tebal, atau kita pilih yang warna lain juga bisa. Atau kita juga bisa misalnya ini menggantinya dengan yang panah, bisa. Kita tinggal pilih shape style di sini. Contoh lagi, jika kita ingin membuat garis secara vertikal, kita tinggal klik insert, shapes, garis, kita tinggal klik kiri, tahan, kita geser mouse ke bawah, kita tekan shift untuk meluruskan garis, kemudian kita lepas. Oke. Jika kita ingin merubah warna dan tebalnya, selain menggunakan shape style, kita bisa klik kanan, kemudian pilih format shape. Maka di sini akan muncul pengaturan dari shape. Misal warnanya kita rubah menjadi putih, width-nya misalnya lebarnya kita bikin jadi 4, maka garisnya berubah menjadi seperti ini. Oke, cara yang sama kita gunakan untuk membuat garis panah. Misalnya kita pilih line arrow ini, kita tinggal klik kiri, kemudian kita geser ke kanan atau ke kiri atau ke bawah. Ya, maka titik terakhir dari geser itulah yang akan diberikan tanda panah. Ya, ini saya tebalkan biar lebih jelas. Warna merah, lebarnya 4. Nah, jadi seperti ini. Titik terakhir di mana mouse kita berhenti akan diberikan tanda panah. Oke, kemudian contoh penggunaan dari lines. Misalnya kita akan memberikan keterangan dari sebuah gambar. Contoh, misal mau memberikan keterangan berapa jumlah bulu di lehernya burung Garuda ini, lambang Garuda Pancasila ini. Kita bisa gunakan panah yang ini misalnya ya. Kita tinggal klik insert, shape, kemudian pilih konektor atau elbow arrow. Ya, kita klik sekali di sini, tahan,
Ya, geser ke atas, kemudian geser ke kanan. Misalnya nanti keterangannya kita taruh di sebelah kanan gambar. Oke, kita lepas. Kemudian kalau ini kurang jelas, kita berikan warna lain, kita tebalkan. Kemudian kalau garis ini mengganggu gambarnya, kita bisa geser di tanda bulat ini, kita geser ke kiri. Nah, seperti ini. Jika kurang ke bawah, kita tinggal geser ke bawah. Ya, kemudian di sini kita bisa berikan keterangan dengan cara insert text box. Sini. Misal kita isi dengan bulu leher berjumlah sekian, ya. Atau kita juga bisa menambahkan lagi, misalnya garis lurus. Nah, misal ini kita berikan garis lurus di sini. Nah, hitam, widthnya misalnya 4, kemudian kita berikan keterangan, misalnya di sini bulu sayap berjumlah 17 misalnya, ya. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan lines. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan shape. Shape berada di dalam satu grup dengan lines, ya. Ini lines yang bagian atas, dan yang di bawah ini adalah pilihan-pilihan shape yang bisa kita masukkan ke dalam slide. Di antaranya ini, dan seterusnya. Contoh yang ini saya ambil dari shape, kemudian di star and banner, ya, yang ini ribbon tilt up, ya. Contohnya cara makainya, saya ulang, cara makainya klik insert shapes, kemudian pilih shape yang kita inginkan, misalnya tail up ini, dan klik kiri sekali. Kemudian setelah kursornya berubah menjadi plus, kita klik kiri sambil ditahan, ya, sambil digeser sampai sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita lepas, nah, shape-nya langsung terbentuk. Kemudian untuk mengatur shape ini, baik warna dalamnya maupun warna tepiannya, kita tinggal klik shapes-nya. Kemudian di sini ada shape fill dan shape outline. Shape fill artinya warna dari shape-nya. Contoh, kita ganti kuning. Kemudian di sini masih ada warna garisnya atau warna garis luarnya. Ini dinamakan outline. Untuk menghapus atau menggantinya, klik shape outline. Kalau kita hapus, maka klik no outline. Kita mau memberi warna yang lain, kita klik pilih warna yang kita inginkan, ya. Oke, misalnya kita hapus saja outline. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan shapes. Selanjutnya kita akan menerapkan penggunaan shapes dalam sebuah slide. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah sebuah slide yang berisi tentang tahapan kegiatan, misalnya, ya. Tahapan kegiatan ini saya buat dengan insert text box. Kemudian ini garis ini saya buat dengan insert line yang garis lurus. Kemudian yang ini saya kopikan juga dengan line yang ini. Kemudian yang ini adalah 3 buah shape yang saya gabungkan menjadi satu. Kemudian saya berikan text box di dalamnya. Untuk membuat shape ini dilakukan dengan cara klik insert shape, kemudian pilih group rectangles, kemudian pilih yang rounded corner. Kemudian di sini kita tekan sekali, klik kiri, tahan sambil kita tekan shift biar ukurannya simetris atau sama.
kemudian kita lepas. Kemudian kita putar shape ini sambil kita tekan shift biar perputarannya lebih rapi, kemudian kita lepas. Selanjutnya kita buang garis outline-nya, warna garis outline. Kemudian kita berikan warna dalamnya, misal warna biru ini ya. Oke, kemudian kita copy, misal ini kita geser dulu. Nah, kemudian shape ini kita copy dengan cara tekan Ctrl, kemudian setelah kursornya berubah menjadi plus gini kita geser ya. Kemudian yang ini kita berikan warna, misal ini. Kemudian kita copy satu lagi ini, kemudian kita beri warna, misalnya ini ya. Oke, kemudian shape yang tengah ini kita besarkan dengan cara klik, arahkan kursor ke tengah ini, ke yang bulat ini, kemudian kita tekan shift sambil kita geser ya. Kemudian kita atur posisinya. Lebih seperti ini. Kemudian yang tengah ini kita arrange send to back. Oke, kita bisa geser-geser lagi. Oke, ini kebesaran kita bisa kecilkan lagi. Kemudian kita atur transparansinya. Misal ini kita buat 32%, ini juga 34%, ini juga kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita berikan teks ya, text box misalnya. Dan kita tempatkan di sini ya, kurang lebih seperti ini. Penggunaan shape kita bisa gunakan untuk membuat sebuah gambar-gambar baru atau memberikan hiasan-hiasan pada slide sesuai dengan kreativitas kita. Contoh lagi penggunaan shape adalah misal kita membuat sebuah presentasi tentang SWOT analisis ya. Kita manfaatkan shape ini, kita berikan teks di dalamnya untuk mempercantik dari tampilan slide kita. Cara membuat ini, kita gunakan insert shape, kemudian kita pilih shape yang hexagon ya, kita klik kiri sekali, kemudian kita tahan, kita sambil tekan shift dan kita lepas. Kemudian kita beri warna ini misalnya, kemudian outline-nya kita buang. Kemudian untuk memberikan tulisan di dalam kita klik kanan, kemudian klik edit text ya, kita berikan huruf S. Untuk besarnya kita blok hurufnya, kita perbesar seperti ini. Maka sudah jadi shape-nya. Nah, desain yang tadi bisa kita gabungkan juga dengan gambar ya. Jadi nanti bisa seperti ini, bisa lebih memperhalus, mempercantik tampilan dari slide presentasi kita. Selanjutnya kita akan menggunakan shape untuk membuat denah lokasi. Ya, ini contohnya. Ini
saya akan membuat sebuah denah lokasi suatu tempat atau suatu titik menggunakan shape ini. Ya, ini adalah shape rectangle, ini juga rectangle yang saya putar, ini juga rectangle, ini adalah oval. Ya, kita tinggal gabung-gabungkan saja sehingga nanti berbentuk jalan seperti ini. Selanjutnya, ini masih kaku ya, masih ada bentuk atau garis dari masing-masing shape ini. Selanjutnya kita buat supaya shape ini menyatu dan menjadi sebuah bentuk baru sehingga lebih rapi. Caranya kita blok shape yang sudah kita masukkan, kemudian kita cari menu Merge Union. Jika di sini belum ada, teman-teman bisa tampilkan di File, Option, kemudian di sini pilih Customize Ribbon, di sini pilih All Command, kemudian di sini cari Merge Union, cari M ya. Nah, Merge Shape kita tambahkan di dalam menu. Ini saya sudah tambahkan dalam grup Merge Shape. Ya, jika teman-teman belum ada, tinggal di sini pilih grupnya, grup baru, atau mau ditambahkan di salah satu tab menu boleh. Kemudian tinggal add aja. Ya. Nah, di sini saya taruh di sini. Kemudian di sini ada Merge Shape, pilih Union. Ya. Nah, ini tadi belum bergabung, kita gabungkan lagi, Union lagi. Nah, maka akan shape yang sudah kita gabungkan tadi akan membentuk shape baru seperti ini. Kita tinggal masukkan keterangan-keterangannya. Misal di sini adalah rumah, sini ada stadion, sini ada rumah, sini ada gedung misalnya, sini ada gedung. Kemudian di sini saya tambahkan misalnya ini kita tambahkan di sini misalnya lokasi. Nah, ini kita perjelas supaya yang membaca lokasi denah ini ya paham ya. Kita berikan shape misalnya. Nah, contoh seperti ini ya, kita sudah berhasil membuat sebuah denah lokasi menggunakan shape dari Microsoft Office PowerPoint. Ya, untuk icon-icon ini teman-teman bisa buat dengan cara menggunakan insert text, contoh ya, insert text, buat di sini. Kemudian jenis fontnya teman-teman pilih Webkings. Ya, kemudian kita atur besar kecilnya, kemudian kita tinggal ketik huruf di keyboard kita. Misal kita ketik A, maka yang muncul adalah tanda ini. Kita ketik G, maka yang muncul ini. Kalau kita ketik huruf besar G, yang muncul adalah icon atau gambar gedung ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini icon Webkings ya. Kalau kita mencet huruf
A. Maka rumah. G. Gedung pemerintah, dan lain sebagainya. Oke, itu saja teman-teman. Kesimpulannya, kita bisa manfaatkan lines dan shape di slide presentasi kita untuk membuat konten yang sesuai kebutuhan kita. Semoga bisa dipahami, silahkan praktekkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.